Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan dari bagian pertama. Sekarang kita akan coba gunakan prinsip yang sudah dibahas di bagian pertama untuk menghitung turunan suatu fungsi di suatu titik dengan berbekal 3 data yang diketahui. Nah, untuk mengulang kembali apa yang sudah dibahas di bagian pertama, sudah saya tuliskan di papan tulis bahwa kita akan menggunakan rumus semacam ini yang di bagian pertama ini berasal dari suatu teorema, yaitu fx itu nilainya bisa dituliskan dalam bentuk sigma fxk kalikan lnk ini di sembarang titik x dan ditambah dengan suku belakang ini. Nah, kemudian kalau f ini kita turunkan satu kali, maka tentunya di suku yang bagian pertama ini kita turunkan lnk-nya terhadap x. Kalau nilai f, kalau fungsi f di sini ini sudah suatu nilai karena diberikan nilai x di xk-nya. Kemudian untuk suku kedua, maka suku kedua ini kalau kita turunkan terhadap x, maka kita dapatkan dua suku, yaitu turunan pertama terhadap bagian yang ini, lalu nanti suku kedua adalah turunan pertama terhadap bagian yang belakangnya. Sehingga ini yang turunan terhadap bagian depan ini adalah yang ini, lalu yang terhadap bagian yang belakang ini adalah yang di bawah ini. Ya, ini dia. Nah, kemudian bagaimana disebutkan di bagian pertama, di video bagian pertama. Jadi permasalahan akan menjadi lebih mudah kalau yang ditanyakan adalah nilai turunan f di titik salah satu di antara xk tadi itu, misalkan xj. Maka yang bagian suku ketiga di sini, ketika dimasukkan salah satu xj, entah x0 ataupun sampai xn di antara itu, maka otomatis di sini akan ada yang bernilai 0. Ya, di dalam kurung ini salah satunya akan ada yang bernilai 0, sehingga suku ketiga ini keseluruhannya akan menjadi 0, sehingga kita tersisanya dua suku ini. Ya, kita punya ini dia. Ya. Nah, maka sekarang kalau kita punya 3 data, contohnya misalkan data x0 fx0, lalu x1 fx1. Nah, x1 nya adalah kita tulis x0 plus h, lalu x2 nya x0 plus 2h, ini fx2 nya. Oke, jadi jarak antara x0 ke x1 dengan x1 ke x2 berarti dalam hal ini adalah sama, yaitu sebesar masing-masing h ya. x0 ke x1 sebesar h, x1 ke x2 sebesar h jaraknya. Nah, maka langkahnya kita akan mencari nilai ini dengan secara pendekatan, yaitu apa? Kita hitung suku pertamanya ini saja. Oke, maka untuk menghitung bagian pertama ini kita harus menghitung nilai turunan lnk terhadap x di titik xj. Oleh karena itu, pertama kita bentuk dulu lnk-nya. Tentunya karena tadi 3 data, n-nya 3, ada 3 data, berarti n-nya itu adalah 2. Karena n pertama adalah 0, n keduanya adalah 1, lalu n ketiganya adalah 2. Maka kita harus menghitung L20, L21, dan L22 untuk sembarang x dulu. Kemudian kita turunkan terhadap x masing-masing ini, lalu hasil turunannya nanti dimasukkan nilai xj. Oke. Nah, kalau sudah dapat, maka nilai f aksen xj yang mau kita cari itu dapat kita dekati dengan suku sebelah kanan ini. Itu fx0 dl20x per dxj di titik xj, fx1 dan seterusnya sampai 3 suku ini. Begitu. Jadi ini secara prinsip, maka dari sini kita akan dapat menghitung nilai turunan f di titik x0 ataupun di titik x1 ataupun di titik x2 ya, karena di sini bentuknya adalah xj. J bisa 0, 1 dan 2 untuk kasus kita ini. Ya. Oke, kita akan tuliskan lebih eksplisit bentuk f aksen di titik x0 maupun x1 ataupun x2. Sekarang ini akan kita hapus dulu. Oke, ini dia rumusnya. Kalau sudah kita hitung turunan lnk-nya di titik xj,
masing-masing untuk L20, L21, dan L22 tulisannya. Nah kemudian sekarang kita coba masukkan untuk XJ nya adalah X0, lalu XH, X0 plus H, dan X0 plus 2H. Ini yang X0 plus H tentunya adalah yang X1, ini berarti adalah yang X2. Maka dari rumus ini kita akan dapatkan ini masing-masingnya. Nah sekarang kita lihat, kita bayangkan misalkan ini adalah titik X0, maka ini adalah X1, berarti ini adalah H-nya, karena X1 di sini berarti sama dengan X0 plus H. Kemudian ini sejauh H juga, ini berarti adalah X2 yang sama dengan X0 plus 2H. Nah, rumus ini coba sekarang akan kita tampilkan dalam bentuk ini. F aksen X0 sama dengan 1 per 2H. Jadi 2 ini kita taruh ke depan. Ini berarti menjadi min 3F X0. Maka ini harus jadi 4 F X0 plus H min F X0 plus 2H. Oke. Kemudian yang ini kita akan tuliskan sekarang ini sebagai X0 nya. X1 ini kita tuliskan sebagai X0 nya. Maka X0 di sini adalah X0 min H. Berarti yang ini adalah X0 plus H. Oke, kalau begitu kita bisa tuliskan kan rumus F aksen X0. Lalu ini 2 juga kita taruh di depan, maka jadi 1 per 2H. Maka ini adalah min F X0 min H, karena tadi X0 di sini diganti jadi X0 min H. Kemudian ini berarti adalah F, lalu X0 plus 2H kan ini kita ganti menjadi X0 plus H. X0 plus H. Oke. Itu. Kemudian yang dari yang ketiga, kita juga bisa punya persamaan, bisa punya bentuk lain. Kalau misalkan X2 ini kita ganti menjadi X0 nya, maka X1 akan menjadi X0 min H, lalu X0 di sini akan menjadi X0 min 2H. Sehingga kita bisa tuliskan F aksen X0 sekarang untuk yang ini. Ini tadi yang ini. Bisa kita dekati dengan 1 per 2 nya juga kita taruh depan, 2H. Kemudian ini menjadi F X0 nya kita ganti menjadi ini X0 min 2H, X0 min 2H, lalu plus M min, karena di sini ada 2 taruh depan makanya harus jadi 4. Lalu F X0 plus H tadi adalah yang ini, sekarang harus diganti menjadi X0 min H, X0 min H. Lalu yang ini jadi plus 3F, lalu X0 plus 2H adalah X0 sendiri, X0. Oke. Jadi kita dapatkan 3 macam rumus sekarang untuk X0. 3 macam rumus untuk X0. Masing-masing penggunaannya adalah, perhatikan sini. Untuk menghitung yang ini kita butuh di titik X0, titik X0 plus H, dan X0 plus 2H. Berarti ceritanya kita punya data 3 buah ini, X0, X0 plus H, dan X0 plus 2H. Lalu kita ingin menghitung nilai turunan di titik ini. Itu adalah untuk penggunaan rumus yang pertama. Kemudian kalau yang untuk yang kedua ini, itu adalah kalau kita punya 3 data seperti ini juga, tapi kita ingin menghitung nilai di titik yang sini, X0. Lalu maka yang ini kita sebut sebagai X0 min H, yang ini kita sebut sebagai X0 plus H. Ini yang mau kita hitung, turunan di titik X0 yang ini, yang tengah. Kemudian yang ketiga ini, kalau kita punya 3 data seperti ini, lalu yang mau kita hitung adalah titik yang di sini. Dan ini kita sebut X0 nya, maka ini adalah X0 min H, ini adalah X0 min 2H. Ini. Gitu ya. Jadi ini kalau kita mau menghitung di ujung kiri, ini kalau mau menghitung di tengah, ini kalau mau menghitung di ujung kanan. Nah, kemudian bisa diperhatikan di sini, meskipun kita punya 3 rumus untuk pendekatan bagi turunan pertama F ini, bisa diperhatikan di sini bahwa bahwa
sebenarnya yang rumus ketiga ini sama dengan rumus yang pertama. Sebenarnya sama. Kalau apa? Kalau H-nya kita ganti menjadi minus. Kalau H-nya minus, maka di sini menjadi minus. Nah, saya kasih tanda begini, di minus, ini maka menjadi plus. Maka ini menjadi plus, ini tetap. Sehingga lihat ini minus 3 muncul di sini, lalu minus dengan minus 4 jadi plus 4, lalu minus fx0 menjadi ini ya, menjadi plus di sini. Jadi ini sebenarnya dua rumus yang sama sebenarnya antara ini dengan ini, hanya bedanya yang di sini hanya plus, di sini hanya negatif. Sehingga berarti kita cukup menggunakan dua rumus, kita dapat simpulkan bahwa dari permasalahan ini kita dapatkan dua rumus pendekatan yang unik, karena yang ketiga sebenarnya sama dengan yang pertama. Baik, selebihnya dari sini penerapannya cukup simpel, asalkan kita diberikan 3 buah data, x0 dengan fx0, x1 fx1, x2 fx2, maka bagaimana cara kita mendapatkan nilai turunan di titik x0 yang sini atau yang sebelah sini atau yang sebelah sini, ini tinggal gunakan saja rumus-rumus ini. Nah, maka untuk yang pertama maupun yang ketiga kita beri nama sebagai rumus 3 point end point, karena ini penghitungan di titik-titik ujung kiri ataupun ujung kanan. 3 point end point formula. Kemudian untuk yang kedua, ini kita sebut sebagai rumus 3 point midpoint formula, karena rumus kedua ini digunakan untuk menghitung nilai turunan di titik tengah sini. Oke, jadi itu yang kita bahas di bagian kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.